Halo, ketemu lagi dengan channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang membahas dunia hipnoterapis dan kesehatan. Apakah orang yang sakit MAH itu perlu dikonsulkan ke dokter jiwa? Hari ini topiknya itu. Apakah seorang pasien yang mengalami sakit MAH itu perlu kita konsulkan ke seorang dokter spesialis jiwa atau ke psikolog? Nah, teman-teman mungkin yang pernah menderita asam lambung itu pernah meminum obat semacam kayak antasida, sukralfat, baik dalam bentuk tablet maupun dalam bentuk sirup, atau obat-obat yang kita kenal dengan nama ranitidin dan omeprazol. Ketika kita minum obat-obat tersebut, kondisi kita jauh lebih baik, mungkin ceritanya cuma sampai di situ. Tapi ada pasien yang minum obat MAH yang sudah dikenal bahkan bisa dibeli tanpa resep, itu keluhannya tidak membaik. Bahkan ada orang setelah minum obat MAH justru keadaannya makin parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi teman-teman harus tahu ya, jadi obat-obat MAH itu ada obat yang digunakan untuk menghilangkan keluhan simptomatik, misalnya antasida, sukralfat, omeprazol, ranitidin, itu adalah obat-obat yang digunakan untuk menghilangkan keluhan daripada pencernaan. Tapi kalau kita melihat sebabnya, itu tidak ada obat-obat itu yang bisa menghilangkan sebab kenapa asam lambungnya bisa naik. Asam lambung naik salah satunya justru disebabkan oleh pikiran, ya. Contohnya keadaan cemas, khawatir, kemudian anxiety, depresi itu adalah penyebab yang membuat asam lambungnya naik. Bahkan keluhan-keluhan di luar asam lambung itu bisa disebabkan karena pikiran tersebut ya. Bisa karena cemas, karena khawatir, karena anxiety, atau karena depresi. Itulah yang membuat seseorang perlu dikonsulkan dengan dokter yang membidangi jiwa. Jadi teman-teman yang menderita asam lambung disertai dengan gejala-gejala seperti cemas, rasa khawatir, anxiety, depresi, berarti kita tidak cukup hanya memberikan obat-obat MAH, tapi perlu memperbaiki kausanya, penyebabnya. Nah, kalau penyebabnya cemas, depresi, khawatir yang berlebihan, dan anxiety, itu perlu berkonsultasi dengan psikiater atau dokter jiwa atau ke psikolog atau dokter atau orang yang pakar atau praktisi hipnoterapi. Jadi teman-teman, begitulah ya, banyak pasien-pasien yang asam lambung kenapa dikonsulkan ke dokter spesialis jiwa. Oke teman-teman, tetap semangat.